pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau GCG. GCG secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau stakeholders seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Terdapat 5 prinsip dalam GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi dan akurat mengenai informasi perusahaan guna pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dengan pengawasan yang efektif dengan kekuasaan yang seimbang. Yang ketiga ada responsibilitas, yaitu perusahaan dan pemegang kepentingan bekerja sama untuk menghasilkan kekayaan, perusahaan yang sehat, dan lapangan kerja, serta keuangan dan juga pemegang saham diakui secara hukum. Yang keempat ada independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional dan tidak mudah terpengaruh. Yang terakhir ada kewajaran atau kesetaraan, yaitu perilaku yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di perusahaan. Yang ketiga yaitu intoleransi antara GCG dengan lembaga keuangan Islam, Good Corporate Governance. GCG dan keuangan Islam memiliki hubungan erat karena keduanya berlandaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam lembaga keuangan syariah, GCG tidak hanya sekedar tuntutan regulasi, tetapi juga bagian dari penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan amanah dan kejujuran. 5 prinsip utama GCG: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan keadilan. Sejalan dengan maqasid syariah, misalnya transparansi berkaitan dengan amanah dan kejujuran, sementara akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pada Allah dan masyarakat. Lambang keuangan Islam seperti bulan sabit dan bintang menggambarkan nilai moral dan spiritual, dan aktivitas ekonomi menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam tidak hanya keuntungan tetapi juga etika dan keberkahan. Selanjutnya yang keempat, Good Corporate Governance GCG dan Dewan Komisaris Good Corporate Governance GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan keadilan. Salah satu organ utama dalam penerapan GCG adalah Dewan Komisaris yang bertugas sebagai kebijakan dan kinerja direksi, serta memastikan penerapan GCG berjalan baik. Komisaris juga berperan menjadi kepentingan pemegang saham, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, dalam komisaris harus memahami prinsip-prinsip Islam dan memastikan operasional sesuai dengan syariah. Komisaris diharapkan objektif, transparan, dan independen dalam pengambilan keputusan untuk menjaga tata kelola yang baik dan sesuai nilai-nilai keislaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai direksi. Direksi merupakan organ utama perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan jalannya kegiatan operasional. Dalam penerapan Good Corporate Governance atau GCG, direksi berperan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Direksi wajib bertindak profesional, berhati-hati, serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Dengan integritas dan kepemimpinan yang baik, direksi
direksi menjadi faktor utama keberhasilan penerapan GISIKI yang efektif dan berkelanjutan. Secara umum, direksi terdiri dari direktur utama yang bertugas mengelola seluruh operasional perusahaan, serta direktur fungsional seperti direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, dan direktur sumber daya manusia. Penyusunan fungsi ini bertujuan agar manajemen perusahaan berjalan efektif dengan pembagian tugas yang jelas, kerjasama yang baik antar anggota direksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komite. Komite merupakan bagian pendukung komisaris yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan memastikan penerapan prinsip GISIKI secara efektif. Komite bekerja secara independen, profesional, objektif dalam memberikan rekomendasi strategi kepada Dewan Komisaris maupun direksi. Yang pertama, ada komite audit, yang dimana bertugas mengawasi laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, ada komite nominasi, di mana bertugas mengatur seleksi, penilaian, serta kebijakan kompensasi bagi direksi dan komisaris. Yang ketiga, ada komite manajemen resiko, di mana bertugas mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, ada komite tata kelola, di mana bertugas menjaga konsistensi penerapan prinsip GISIKI dan membangun budaya integritas.